Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demes Rahmadian Basuki, NIM 19188087. Pada video kali ini saya akan mendemokan atau menjelaskan langkah per langkah pembuatan fitur input citra dan preprocessing pada aplikasi Studio Kasus saya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan proses yang menunjukkan dan menjelaskan langkah per langkah persiapan dataset citra atau video yang dipakai dan disimpan pada suatu direktori. Nah, di sini saya kemarin sudah mengumpulkan beberapa review jurnal. Di tugas kemarin itu disuruh mereview jurnal. Nah, di sini saya sudah mereviewnya. Di sini ada data acquisition, data akuisisi. Nah, di sini terdapat 3 data, 1, 2, 3 yang saya dapatkan dari website Kaggle. Semua dari Kaggle. Yang data pertama berjumlah data 3020. Yang kedua berjumlah data 1289, yang ketiga berjumlah data 5202. Kemudian review jurnal selanjutnya di studi literatur yang diperoleh dari Google Scholar. Saya ambilnya dari Google Scholar, jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar. Nah, di sini terdapat ada 5 jurnal. Mana ya? Nah, terdapat 5 jurnal. Di sini ada tahun terbitnya, penulis, judul, data yang didapat, proses, pengujian, hasil, dan di sini saya tambahkan link. Supaya jika lupa simpan datanya, kita bisa buka lagi dokumennya dari link yang ada di sini. Nah, di sini ada 5 data ya, 5 data jurnal. Kemudian di sini ada konsep sistem yang akan saya buat. Beberapa konsepnya di sini sudah saya jelaskan. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan proses langkah per langkah coding awal hingga hasil output coding dari fitur input dataset yang saya pakai. Dan yang poin ketiga, proses menunjukkan dan menjelaskan langkah per langkah coding awal hingga hasil output coding dari fitur pre-processing. Perlu dijelaskan juga operasi-operasi apa saja yang ada di dalam tahapan prosesnya. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Colab. Sebelumnya saya akan menambahkan terlebih dahulu. Untuk data jurnalnya sudah saya simpan di sini di bahan Kaggle. Nah, di sini dari 3 bahan tadi. Dari 3 bahan dari sumber yang berbeda-beda, tetapi dengan satu website Kaggle ya. Dan di sini data PDF-nya, jurnal-jurnal PDF-nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan codingan pre-processingnya. Di sini saya akan menggunakan Google Colab. Kita close terlebih dahulu Google Colab. Kita cari di sini Google Colab. Nah, ini pilih Google Colab yang paling atas. Kemudian kita tunggu dulu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan membuat notebook baru. Di sini diklik notebook baru. Nah, setelah tampil seperti ini, kita akan masukkan codingannya yang akan digunakan untuk mengimport file ini ke Google Drive dengan codingan form
Google Colab, import drive files, kemudian drive.mount drive. Kemudian kita run, bisa menggunakan ini atau langsung dengan Ctrl Enter. Nah, ini proses runningnya menghubungkan. Selain kita tunggu dulu, melakukan inisialisasi. Nah, ini sudah terhubung ya, dari Google Colab-nya ke Google Drive-nya sudah terhubung. Nah, akan ada tampilan pop-up seperti ini, izinkan notebook ini mengakses file Google Drive Anda. Kita sambungkan ke Google Drive. Nah, di sini akan muncul login untuk ke akun Google Drive kita. Kita pilih emailnya, kemudian kita klik izinkan. Nah, di sini kita tunggu dulu ya. Nah, ini kalau di sini sudah ada centang hijaunya, di sini sudah dijalankan ya, sudah berhasil. Kemudian kita tambah codingan lagi untuk upload foto atau upload citra yang kita punya. Dengan cara itu files upload. Nah, kita run ya, processing. Nah, kita pilih file citra kita. Misal kita pakai data yang kedua deh, enggak apa-apa. Nah, misalnya kita pakai data ini ya, kita pilih yang fig 3 deh, open. Nah, ini proses uploadingnya ya, ini uploading. Nah, ini sudah berhasil. Jika sudah berhasil seperti ini, maka kita akan menambahkan codingan lagi untuk cek data foto kita atau citra kita sudah terupload atau belum. Dengan cara itu tanda seru ls terus run. Nah, di sini nih sudah berhasil ya. Ini centang hijau tersimpannya di Google Drive dengan nama fake_3.jpx di file sample data. Kemudian kita tambahkan codingan lagi untuk import headernya. Import header tuh codingannya import tuh, kita pakai CV1 aja. CV1 form matplotlib. Nah, ini matplotlib. Kemudian import plot lagi. Nah, kemudian import CV from matplotlib, import matplotlib. Ini untuk header ya, untuk header kita run. Oh, maaf, keliru. Oh, kita pakai CV2 aja kayaknya. Import header. Kita coba CV-nya ini ganti CV2 ya. Kita run. Oh ya, bisa. Berarti tadi kan error ya jika menggunakan CV1. Kita coba di CV2, ternyata berhasil. Nah, kemudian selanjutnya kita tambahkan codingan lagi untuk membuka citranya dengan cara image dengan CV2.inlet
dengan nama file fotonya fake3.jpg. Kita copy aja. Nah, sudah, maka kita run. Nah, ini sudah berhasil. Maka selanjutnya kita tambahkan codingan lagi untuk ubah citra RGB menjadi grayscale. Kan ini tadi citranya RGB. Nah, sekarang kita ubah menjadi citra grayscale. Dengan codingannya itu image underscore grace sama dengan cv2 dot to color image dot cv2 dot color underscore bg L2 gray nih. Nah, ini untuk grayscale-nya. Kita tambahkan untuk RGB-nya ya, RGB kita copy aja deh. Kita copy. Copy. Kita paste di sini, kita hanya menggantinya di sini. To RGB. Kemudian kita run. Proses. Nah, ini berhasil. Untuk codingan ubah citra RGB ke grayscale-nya sudah berhasil. Maka kita akan menambahkan codingan lagi untuk menampilkan datanya. Untuk menampilkan data itu payload to subplot 1,1,1. Aduh, maaf, salah. Bentar. Ya, maaf. Ini salah ya. Bentar. Kita pakai codingan baru lagi. 1 build plot to title untuk judulnya grayscale gini aja. Ini apa ya? Oh, ini untuk RGB-nya ya. Kita menampilkan RGB-nya terlebih dahulu. Bentar. Title gambar gini aja. Gambar RGB. Kemudian plot mana sih? Plot dot imshow untuk menampilkannya. Dan di sini ini menggunakan nama filenya image RGB. Kita copy di sini. Kemudian plot.show. Nah, kita enter. Kita run, coba. Nah, ini tampilan gambarnya ya. Kemudian kita akan menambahkan untuk tampilan gambar grayscale. Kita copy paste aja. Kemudian di sini diganti grayscale. Kemudian di sini kita menggunakan image gray. Kita copy. Mana ini image
copy dan kita tambahkan CMap. CMap sama dengan gray. Kita run. Oh, error. Ini gray, bukan gray. Nah, ini tampilan grayscale-nya. Kemudian kita tambahkan codingan untuk menampilkan semua bersamaan ya. Kita pakai copy aja. Copy, kemudian enter. Kemudian yang grayscale kita copy juga. Nah, kita run. Nah, ini tampilan RGB-nya dan ini tampilan grayscale-nya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kita akan menambahkan library baru itu dengan cara import GVL as CV. Oh, ini CV bukan CV2. CV2 as to CV. Kemudian import matplotlib plot kok enggak keluar. Nah, ini pplot as plot. Nah, kemudian import imutlit. Kemudian kita enter untuk ngerunningnya. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk tambah library barunya. Kemudian untuk printnya kita kita buat codingannya di sini di bawah yang terakhir itu img sama dengan gv.imread. Nah, di sini ini nama filenya adalah tadi itu mana ya? Bentar. Nah, ini fake.jpg. Kita copy di sini. Kemudian print img to shape. Kita running. Nah, di sini sudah berhasil ya dengan nilai 300,300/3. Nah, untuk hasilnya ini dia akan disimpan di folder drive kita. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini kan drive, Google Drive-nya. Kemudian ini file simple fake datanya. Ini adalah file fake_3gpx atau citra data kita. Nah, ini ya. Ini filenya, ini hasilnya gitu. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.